Jadi hari ini kami melakukan self study di Museum Pendidikan di Surabaya. Tapi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Selvi Tuandari dengan NIM 147241044. Nama saya Raffi Luki dengan NIM 142241073. Nama saya Adia Jana Sasabila, NIM 192241009 dari Provinsi. Nama saya Rizky Sarendra Putri dengan NIM 161241256 dari Kedokteran Hewan. Nama saya Tania Sadiansyah dengan NIM 111241271 dari Fakultas Kedokteran Provinsi. Nama saya Arum Ambarawati Eko Putri dengan NIM 005241019 dari Fakultas Vokasi Prodi Pendidikan Keperawatan. Saya Caksusaya Mahira dari Fakultas Teknologi Masjid dan Multidisiplin dengan NIM 166241040 dari Prodi Teknik Elektro. Ikuti terus ya keseruan kita pada hari ini. Dadah. Jadi, untuk tugas kebangsaan kami memilih Museum Pendidikan sebagai tempat yang kami kunjungi. Ini adalah tampilan luar dan sekeliling dari Museum Pendidikan. Kemudian kami masuk ke dalam museum dan yang pertama kali kami lihat ada dua orang pada zaman dahulu yang mencoba menyalakan api, dan di sampingnya terdapat penjelasan praaksara. Praaksara adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Ada naskah ilmu tarekat Qadiriyah dan naskah kisah Nabi Muhammad. Kemudian ini naskah lontar, naskah yang berbahan lontar dan beraksara Jawa. Bergeser ke depan, ada dua orang yang sedang belajar. Kemudian kami pindah tempat ke ruangan sebelah. Di ruangan ini terdapat berbagai koleksi dari museum itu sendiri yang berkaitan dengan pendidikan. Di sebelah kanan terdapat lampu yang digunakan pada zaman dahulu untuk menerangi, kemudian mesin tik, kemudian ada seragam, kemudian ada sepeda yang digunakan untuk berangkat ke sekolah pada zaman dahulu. Sedangkan di sisi sebelah kiri ada sepeda motor yang digunakan untuk berangkat ke sekolah, mesin print, dan sepeda juga yang digunakan untuk berangkat sekolah pada zaman dahulu. Lanjut ke ruangan sebelah. Di sini ada alat tulis atau ATK pada zaman dahulu seperti papan tulis hitam nih. Itu ada buku-buku gitu pada zaman dahulu yang digunakan para murid dan juga guru. Kemudian ada cat, warna krayon, tempat makan, tempat pensil, itu penghapus dengan berbagai macam gambar dan bentuk.
Habis itu ada pensil yang di atasnya ada penghapusnya, rautan, tinta, ballpoint, penggaris, jangka, gunting. Terus di sini ada sempowa juga. Ini contoh ijazah pada zaman dahulu. Kemudian ini ada kayak penumbuk tinta gitu. Kemudian ini ada penghapus papan tulis, habis itu ada kapur, dan di sebelah sini ada kamera, dan yang paling kanan kameranya itu sudah terlihat pada zaman dahulu. Dan ini ada seragam yang digunakan dari zaman dulu sampai sekarang. Selain ijazah dan juga buku, di etalase terdapat tas, topi yang dipakai pada zaman dahulu, itu peralatan praktek, mesin tik. Maju ke depan ada teko yang terbuat dari tanah liat. Di sebelahnya ada piala pada zaman dahulu. Itulah isi dari Museum Pendidikan yang berisi berbagai koleksi yang berkaitan dengan pendidikan. Oke, Ibu sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ami. Oh, Ibu Ami. Saya izin bertanya beberapa pertanyaan ya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana museum ini tuh bisa membantu meningkatkan rasa nasionalisme? Baik, kalau dari saya pribadi gitu, terkait dengan museum agar semakin lebih meningkatkan daya tarik tentunya kepada masyarakat sekitar, maka ujung awalnya adalah bagaimana pendidikan itu harus lebih mengenal kepada khususnya adalah generasi bangsa saat ini. Dimulailah dari siswa SD. Ya, kenapa saya juga diberi kesempatan tentunya oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang pada hari ini itu berkesempatan untuk belajar ke berbagai museum, terutama museum pendidikan, juga mengajarkan kepada anak-anak bahwa sejarah atau tokoh-tokoh pahlawan, kemudian pendidikan tentunya di Indonesia ini berjalan saat ini dengan ada kemajuan, itu ada sejarah yang luar biasa yang tadi dijelaskan oleh para tour guide-nya. Nah, tentunya kita semakin harus lebih menghargai bahwa pendidikan itu dasarnya harus senantiasa berkembang, harus senantiasa lebih baik lagi dari setiap masa ke masa. Oleh karena itu, kita awali dengan mengenalkan dulu. Setelah mengenal, kemudian kita memahami bagaimana dunia pendidikan yang sebenarnya. Ketika sudah memahami, maka kita ajarkan kepada anak-anak untuk saling mencintai. Tentunya bagaimana cara mencintainya, dengan cara belajar, dengan cara tekun dan giat dalam pendidikan itu sendiri, agar nantinya di generasi selanjutnya ini semakin unggul tentunya dengan negara-negara yang lain. Oke. Terus untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu bagaimana cara menerapkan nilai-nilai cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Kalau caranya gitu dalam menerapkan nilai-nilai sehari-hari yang harus kita lakukan adalah yang pertama cinta tanah air dulu gitu ya. Dengan bagaimana cara cinta tanah air bangsa dengan mulai dengan belajar gitu ya. Belajarnya apa gitu ya? Belajar dari berbagai tokoh pahlawan, belajar dari sejarah gitu ya tentunya, dan juga
kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk membentuk anak-anak ini semakin mencintai negaranya, sebagaimana dia juga mencintai pendidikan yang ada di sini. Nah, oleh karena itu anak-anak mulai dari yang diajarkan adalah mulai dari pendidikan akhlaknya. Ketika pendidikan akhlak itu semakin baik, maka insya Allah ilmu yang pengetahuan dan seterusnya itu juga akan mengikuti. Jadi fondasi pertama adalah pendidikan akhlaknya dalam kesehari-hari. Tentunya bagaimana dia beradab, bagaimana dia itu berkata dengan sopan dan santun kepada orang lain, bagaimana dia bisa menghargai dirinya atau menghargai orang lain dengan cara hal yang kecil. Kecil itu bisa akan berdampak kepada aspek-aspek yang lain. Seperti itu. Oke Ibu, terima kasih ya Ibu. Ya.